Pertama-tama karpet lebih ribet. Puji syukur alhamdulillah atas kudrat dan kepada Allah, atas rahmat dan hidayah Allah. Malam ini cuaca pekangan bumi guyur hujan, tapi kita menunjukkan langkah kita untuk bersama-sama hadir dengan istimewa memakmurkan masjid Allah, melaksanakan kewajiban kita sholat isya berjamaah, dan kita lanjutkan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengkaji ajaran-ajaran Islam yang telah kita yakini bersama. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini temanya terkait dengan adab memuliakan masjid. Bagaimana tuntunan Islam membimbing kita dalam memuliakan masjid, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang perintah-perintah Allah dalam memuliakan masjid dan larangan-larangan yang dilarang di dalam masjid, kita bahas paham dulu definisi apa itu masjid. Masjid itu kalau secara bahasa harusnya masjid, isi makannya masjid. Kenapa disebut masjid? Karena Allah sendiri dalam Quran menyebutnya masjid. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci dan Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Quran sendiri menyebutnya masjid. Tapi jangan kemudian kita katakan Al-Quran salah. Harusnya masjid bukan masjid. Nah ini kata para ulama ahli bahasa termasuk kalimat syadz mukhaliful qiyas. Jadi kalimat yang bertentangan dengan qiyas. Ketika kaidah bahasa Arab bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Quran, maka kaidah bahasa Arab itulah yang satu musirtu birobi masirata syahri. Aku ditolong dengan rasa takut selama 1 bulan. Kalau orang kafir, Pak, mau berperang dengan kaum muslimin, dengan pasukan Nabi dan para sahabat, dalam jarak 1 bulan sudah ketakutan, sudah ngeper, kalah sebelum bertanding. Makanya seringkali kaum muslimin menang dalam pertempuran yang tidak seimbang. Jumlah orang kafir banyak, kaum muslimin sedikit, tapi Allah memberikan kemenangan. Satu di antaranya Allah menanamkan rasa takut. Kalau kita mau bertanding udah takut duluan, eleh, kalah mental gitu. Nah, Allah menolong dengan rasa takut ini. Dalam jarak 1 bulan sebelum bertemu di medan perang, mereka sudah ketakutan. Yang kedua, kata Nabi, wajuilat liyal ardu masjidan. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid. Al-ardu, bumi itu masjid. Nah, al-ardu di sini maknanya tentu saja bukan tanah. Nanti kalau al-ardu diartikan tanah, sholat itu harus langsung ke tanah. Nggak boleh ke granit, nggak boleh pakai sajadah. Sholat itu harus langsung nempel ke tanah. Maka yang dimaksud dengan al-ardu pada hadis ini bukan tanah,
tapi permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi itu adalah tempat bersujud. Permukaan Masjid Al-Hikmah ini. Permukaan saat Bapak di mobil, yaitu mobil, joknya. Kemudian di pesawat, itulah permukaannya. Wa tahuran, yang kedua, dijadikan untukku bumi ini sebagai alat bersuci. Tahuron, alat bersuci. Nah, al-ardu pada kalimat yang kedua ini adalah at-turab atau sa'id. Seperti dalam Quran disebutkan famsahu sa'idan thayyiba. Usaplah dengan debu yang bersih. Saya pernah ditanya oleh salah seorang jamaah, boleh tidak tayamum di atas sajadah? Boleh nggak Pak? Kan dalilnya ardu. Sekarang tanah nggak ada. Kita sedang berada di Masjidil Haram, batal, keluar susah. Kemudian mau wudu tidak ada air. Bolehkah tayamum di atas sajadah? Nah, bukan masalah boleh dan tidak bolehnya. Apabila di situ diyakini ada debu, silahkan. Karena syariat tayamum itu dengan so'i dan thayyibah, dengan debu yang bersih. Ke tembok, di atas kasur, di atas bantal, di kabin pesawat, mobil, di atas jok mobil. Kalau diyakini di situ ada debu, silahkan bertayamum ke al-ardu itu. Nah, ini makna secara bahasa. Jadi secara bahasa seluruh tempat yang ada di muka bumi ini boleh dijadikan tempat untuk sholat, kecuali ada yang dikecualikan. Di antaranya kuburan, hamam, toilet, terus tempat pembuangan sampah, jalan raya, nggak boleh Pak sholat di bebas itu. Allahu Akbar, jebrod, kusek. Nah, itu beberapa tempat yang dikecualikan, tidak boleh dijadikan tempat untuk sholat. Selebihnya seluruhnya itu masjidan, silahkan sujud, silahkan sholat di situ. Kemudian yang kedua, makna secara khusus, wal masjidu, masjid urfan secara urfi, kullu ma khussisa lis-shalah, adalah tempat yang dikhususkan untuk sholat. Artinya tempat itu diakadkan, disepakati, dikhususkan hanya untuk tempat sholat. Seperti Masjid Al-Hikmah ini. Maka ketika masjid itu, tempat itu baik dalam bentuk bangunan ataupun dalam bentuk tanah yang digaris, karena zaman dulu mah bangunan permanen semegah ini nggak ada Pak. Masih zaman dulu itu ada yang cukup dengan garis, ada yang cukup dengan tembok-tembok di pinggirnya saja gitu. Nah, seperti saya tampilkan ini gambar Masjid Nabawi zaman dulu. Nah, ini Masjid Nabawi zaman dulu, gambarnya seperti ini Pak. Ini batasannya dijelaskan dalam bahasa Arab, kurang lebih penjelasannya adalah pondasinya dari batu, tiang-tiang dari pohon kurma, dan atapnya dari pelapah. Nah, pelapah kurma ini dicampur dengan lumpur tanah yang beratap adalah area sholat berjamaah. Nah, ini tempat sholat jamaahnya, ini halaman. Dan ini posisi Masjid Nabawi ketika kiblat masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Jadi sebaliknya. Nah, kemudian ini rumahnya Siti Hujroh, kamar ya, lebih tepatnya disebutnya kamar. Ini kamarnya Aisyah dan Saudah. Ini Aisyah, ini Saudah. Nanti ke sini banyak kamar-kamarnya sampai ke Babu Jibril. Nah, kemudian setelah pindah kiblat, dipindahkan area tempat berjamaah. Nah, tempat berjamaah yang dulu ini yang disebut dengan sufatul masjid. Sufah kalau kita yang kita ember. Nah, di sini tempat
tempat menginap para fuqara, orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Jadi banyak orang muhajirin yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah nggak punya rumah, maka ditampung oleh Nabi di masjid. Terkenal di sini namanya Ahlus Suffah atau Ashabus Suffah. Satu di antaranya yang termasuk Ashabus Suffah sahabat Abu Hurairah. Itu termasuk Ashabus Suffah, masa murid Nabi yang tinggal di sini menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari inilah cikal bakal lahirnya Universitas Madinah sekarang, UIM, Universitas Islam Madinah. Dulu tidak ada kampus, nggak ada madrasah, jadi di emper masjid di sini. Mereka belajar di sini. Makanya di Jamiah Al-Islamiyah di Madinah itu tradisi belajar di masjid itu sampai sekarang dipertahankan, Pak. Dari mulai asar sampai isya itu mereka belajar di Masjid Nabawi. Pagi-pagi sampai duhur belajarnya di kampus. Kemudian diangkut dengan bus khusus mahasiswa dari asar sampai isya belajar di Masjid Nabawi. Jadi gambarannya kurang lebih seperti inilah kondisi masjid di zaman Rasul, tanpa atap permanen gitu. Sehingga kalau hujan ya kehujanan gitu. Waktu itu Nabi pernah sholat Jumat minta hujan, Pak, istisqa di waktu khutbah, ngangkat tangan tinggi-tinggi meminta hujan, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Brok, langsung hujan saat itu juga. Maka seluruh jamaah termasuk imamnya, khotibnya kehujanan. Kenapa? Karena kondisi masjidnya ya seperti ini. Hanya ditutup pelapa kurma, dilapis dengan tanah-tanah. Nah, ini gambaran sudah ada kamar-kamar istri Nabi. Ini kamar Aisyah. Nah, ini babu Jibril. Babu Jibril di sini. Pintu Jibril di maket Masjid Nabawi zaman dulu. Nah, jadi kembali lagi bahwa masjid secara khusus adalah bila tempat itu dikhususkan untuk sholat. Maka ketika tempat itu dikhususkan untuk sholat, berlakulah ketentuan larangan dan perintah. Nanti kita lihat apa saja larangan dan perintahnya. Kemudian dalam hal memuliakan masjid itu, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mengunjungi 3 masjid. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, la tasyuddur rihal ila salasati masajida. Kamu jangan memberat-beratkan untuk rihlah, berkunjung ke masjid-masjid. Sampai ada wisata religi berkunjung ke masjid-masjid. Ila salasati masajida, kecuali ke 3 masjid saja. Nah, ini ketiga masjid ini dianjurkan mengusahakan diri nabung, Pak, untuk bisa datang sholat ke masjid itu. Mana 3 masjid itu? Satu masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Wa Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Haram. Wa Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi menganjurkan berkunjung ke 3 masjid ini? Karena satu, sholat di Masjid Nabawi sama dengan berapa? 1000 kali sholat di masjid yang lain. Makanya kita harus nabung untuk bisa sholat ke situ. Kalau kita umroh, kita haji, harus diprogramkan untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Karena sekali sholat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000 kali sholat di Masjid Al-Hikmah gitu. Tapi bukan berarti setelah itu langsung libur. Karena toh 1000 kali libur ke Masjid Al-Hikmah. Nah, maknanya bukan itu. Tapi ini motivasi agar kita mengusahakan diri untuk bisa berkunjung, berziarah, sholat di Masjid Nabawi. Yang kedua, Masjidil Haram.
Kata Nabi, sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Al-Hikmah. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa. Kita harus nabung, mengusahakan diri untuk bisa sempat sholat di masjid itu, walaupun dijaga sekarang di luar itu. Tapi paling tidak kita ada usaha untuk berkunjung ke sana. Kenapa? Karena kata Nabi, sholat di Masjidil Aqsa sama dengan berapa kali? 500 kali sholat di Masjid Al-Hikmah. Nah, ketiga masjid ini dianjurkan untuk didatangi. Sementara ke masjid-masjid lain tidak ada perintah, Pak, gitu. Mau berkunjung silakan, tidak juga nggak apa-apa. Gitu. Sholat di Jogokarian dengan sholat di Masjid Al-Hikmah sama nggak? Sama. Cuman karena heboh di medsos jadi penasaran ya, Pak. Ingin tahu bagaimana Jogokarian itu. Ternyata kalau dari konstruksi bangunannya lebih bagus Al-Hikmah. Tapi kemakmurannya kalah telak, Pak. Masjid itu luar biasa. Dan itu barangkali yang harus kita contoh. Kemudian masjid mana yang paling pertama dibangun? Nah, ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat bernama Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Masjid yang mana yang pertama kali dibangun di muka bumi? Qala, Nabi menjawab, masjid yang paling pertama dibangun di muka bumi itu adalah Masjidil Haram. Kemudian kata Abu Dzar, "Summa ayun?" Lalu masjid mana lagi? Qala, kata Nabi, Al-Masjidul Aqsa, Masjidil Aqsa. Lalu Abu Dzar bertanya, "Kam bainahuma?" Berapa jarak waktu pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Nabi menjawab, arba'una sana, 40 tahun. Nah, 40 tahun di sini maksudnya apa? Apakah betul jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini 40 tahun? Nah, ternyata kalau kita lihat sejarahnya itu, seperti kita tahu bahwa Masjidil Haram itu dibangun atau ditinggikan bangunannya, yarfa, ditinggikan itu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya membangun masjid itu termasuk sunnah Ibrahim. Kalau di satu lingkungan, di satu perumahan tidak ada masjid, sampai orang-orang sholat di rumah, dosa sekampung itu. Kita dianjurkan untuk membangun masjid, memperbagus bangunannya, memakmurkannya. Kata Nabi, tempat yang paling disukai dari sebuah kota, dari sebuah desa, dari sebuah kampung itu tempat yang di situ dibangun masjid. Nah, Nabi Ibrahim meninggikan Masjidil Haram. Nah, kita lihat kapan Nabi Ibrahim itu lahir. Ternyata menurut sejarah Nabi Ibrahim itu hidup kurang lebih sekitar di tahun 2000 tahun sebelum Masehi atau sebelum Nabi Isa lahir. Sementara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, oleh bapak dan anak gitu. Sama. Masjidil Haram oleh bapak dan anak, Nabi Ibrahim dan Ismail. Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu juga diperkirakan hidupnya di tahun 950 sebelum Masehi. Sama-sama sebelum Nabi Isa lahir. 2000 tahun dikurangi 950, 1050 tahun. Jadi kalau kita melihat dari jarak waktu kelahiran saja, ini jauh, tidak sesuai dengan fakta. Nabi menyebutkan Masjidil Haram, jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Tapi ternyata jarak kehidupan
dua generasi Nabi ini bukan 40 tahun tapi 1050 tahun. Ditambah lagi Masjidil Haram itu dibangunnya bukan oleh Nabi Ibrahim tapi oleh siapa? Oleh Nabi Adam alaihissalam. Peletakan batu pertama, pondasinya itu diletakkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi berapa jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu kalimat arba'un, kalimat 40 yang digunakan oleh Quran, yang sering digunakan oleh hadis, itu tidak selalu menunjukkan jumlah 40, Pak. Tapi bisa saja itu menunjukkan waktu yang sangat lama gitu. Seperti kata 7 juga sama. Di kita makan 7. Aki-aki 7 mulut. 7 mulutnya berarti 7 tahun. Can balik. Nah, maksudnya bukan 7 mulut 7 tahun. Maksudnya itu saking sudah sangat tuanya. Nah, itu gambaran kalimat kiasan itu. Arba'una sanah, 40 tahun, bukan 40 tahun yang sesungguhnya, tapi waktu yang cukup lama. Nah, Masjidil Haram ini secara khusus disebutkan keutamaannya dalam Al-Quran. Pertama, itu adalah masjid yang paling pertama dibangun. Kemudian yang kedua, Masjidil Haram sebagai hudan, petunjuk lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi semua umat muslim itu mengarah ke arah Masjidil Haram sebagai hudan. Yang ketiga, keutamaan Masjidil Haram itu fihi ayatun bayinat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Ada yang namanya Safa Marwah, ada yang namanya sumur Zam-Zam. Itu satu bukti bagaimana Allah memberikan rizki kepada hamba-hamba yang soleh, yang tawakal min haitsu la yahtasib, tidak diduga-duga. Makanya rizki itu kadang datang bukan dari hasil usaha kita, tapi Allah memberikan melalui pintu yang sebelumnya tidak kita duga. Kemudian keutamaan Masjidil Haram itu maqamu Ibrahim. Di situ ada makom Ibrahim. Makom itu bukan makam kuburan, tapi tempat pijakan Nabi Ibrahim di saat meninggikan bangunan Ka'bah. Kok sekarang jauh? Bagaimana bisa meninggikan Ka'bah sejauh itu? Itu digeser oleh Umar bin Khattab. Asalnya nempel di tembok Ka'bah. Makanya sekarang juga ada ciri di situ. Bekas makom Ibrahim itu asalnya nempel di tembok Ka'bah. Tapi karena mengganggu lalu lintas tawaf, digeser oleh Umar bin Khattab. Coba kalau masih di situ kita sedang sholat, ada yang tawaf ketabrak gitu. Ada yang sholat keganggu, maka digeser untuk kemaslahatan supaya tidak mengganggu putaran tawaf. Kemudian keutamaan berikutnya, waman dakhalahu kana aminan, siapa yang masuk dijamin keamanannya. Dan yang terakhir, satu-satunya masjid yang dikaitkan, dipaketkan dengan pelaksanaan ibadah itu hanya Masjidil Haram. Ibadah apa? Haji. Kita tidak sah melaksanakan ibadah haji apabila tidak melakukan tawaf di Masjidil Haram. Makanya di situ ada tawaf kudum, di situ ada tawaf ifadah. Satu-satunya masjid yang dikaitkan dengan ibadah tertentu itu hanya Masjidil Haram. Itulah keutamaan Masjidil Haram. Nah, selebihnya masjid itu sama. Jadi hanya 3 masjid saja yang memiliki keutamaan yang lebih, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Makanya kata Nabi, jangan memberat-beratkan diri untuk berkunjung ke masjid-masjid kecuali ke 3 masjid ini. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memuliakannya. Seperti diceritakan di dalam surat An-Nur. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Nah, apa saja hal-hal yang harus dilakukan atau bentuk pemuliaan masjid-masjid itu?
Pertama, ada beberapa hal yang harus dihilangkan, ditiadakan, atau dibersihkan dari masjid itu. Pertama, kata Allah, tidak boleh di masjid itu melakukan perbuatan syirik. Ada nggak yang syirik di masjid? Banyak. Di kampung saya itu ada tradisi muludan. Muludan itu banyak orang yang ngamuludkeun jimat, Pak, gitu. Jadi acara muludan teh bukan sekedar memperingati lahir Nabi, tapi ngamuludkeun keris, jimat-jimat ngumpul di situ, di tengah masjid itu. Dimuludkeun gitu. Iya. Nah, padahal dengan keyakinan bahwa jimat-jimat itu ada kekuatan. Meyakini ada kekuatan selain Allah itu termasuk syirkun. Itu termasuk perbuatan syirik. Nah, ini harus dibersihkan. Di masjid itu tidak boleh ada perilaku syirik. Kata Allah di dalam surat Ajin, wa annal masajida lillahi. Sesungguhnya masjid-masjid, masajid itu jamak dari kata masjidun, jamaknya masajidun. Ini jamak taksir. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Ini, Pak, yang harus digarisbawahi. Masjid itu adalah milik Allah, bukan milik ormas, bukan milik yayasan, bukan milik DKM, apalagi perorangan. Masjid itu semuanya adalah milik Allah. Makanya kalau Bapak sudah mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan, mewakafkan uang untuk masjid, nggak boleh diganggu gugat, Pak. Kawalat itu nanti. Karena masjid itu lillah, itu semuanya milik Allah. Ormas, yayasan, DKM, jamaah itu hanya nazir saja, pengurus saja. Hanya berhak untuk memakmurkan, menjaga, membersihkan, tidak berhak untuk memiliki. Maka perkara yang sudah diwakafkan kepada Allah nggak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Kenapa? Kata Allah, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu semuanya milik Allah. Makanya Bapak Ibu nggak boleh bikin masjid di rumah. Mau bikin masjid di rumah biar gampang, nggak perlu kehujanan kalau ke masjid. Nanti kalau dijual nggak laku itu. Jadi saya mau jual rumah, kecuali kamar ini nggak dijual. Kenapa nggak dijual? Ini mah masjid, mau laku-laku, Pak. Makanya di rumah mah bukan masjid, musola. Musola secara umum, walaupun musola masjid juga. Tapi penggunaan istilah itu kalau musola itu tempat yang fleksibel, di situ dihususkan, dijadikan tempat sholat, tapi bukan diwakafkan ke Allah gitu. Seperti di kantor, di perusahaan, di rumah, di musola mah boleh dibongkar itu. Karena itu mah bukan wakfun lillah, tidak diwakafkan kepada Allah, hanya dijadikan tempat khusus secara pribadi atau untuk khusus perusahaan gitu. Untuk khusus kantor, sewaktu-waktu dibongkar silahkan gitu. Tapi kalau tempat itu sudah dihususkan untuk tempat sholat, tidak digunakan tempat-tempat lain, diwakafkan kepada Allah, kata Allah, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu semuanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kamu memanggil, berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Yang kedua, di masjid itu tidak boleh dibangun kuburan. Karena ini imam besar, tokoh, kuburkeun di masjid. Supaya banyak yang mendoakan, banyak yang menziarahi, tidak boleh, Pak. Kebiasaan membangun kuburan di masjid atau menjadikan kuburan sebagai masjid itu adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Makanya orang-orang dulu itu kalau ada yang tokohnya meninggal, bangun masjid. Ada
orang alimnya meninggal, bangun masjid. Mereka berdoa, mereka bersujud, mereka beribadah, mereka sholat di situ. Dan Nabi melarang keras perbuatan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Kata Nabi, Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani. Kenapa Yahudi dan Nasrani dilaknat? Karena mereka punya dosa besar. Apa dosa besarnya? Ittakhazu qubur anbiyaihim masjidan. Mereka sudah membangun kuburan-kuburan Nabi menjadi masjid. Jadi Nabi melarang membangun masjid, membangun kuburan di masjid. Kenapa Masjid Nabawi ada kuburannya? Da'asa nama bukan di dalam masjid seperti yang saya tadi tampilkan, Pak. Jadi Nabi itu dikuburkan di kamar Aisyah. Kamar Aisyah itu kan di luar masjid. Tapi karena perluasan Masjid Nabawi, kakurungan itu. Apakah boleh? Tidak boleh, Pak. Dan saat mau dimasukkan ke dalam masjid itu sempat terjadi perdebatan keras itu. Saya mendengar cerita itu dari seorang tentara PBB yang kebetulan bertugas waktu itu ke Madinah. Wah, itu berdebat keras katanya di antara para ulama dan penguasa gitu. Para ulama-ulama Madinah, para ulama-ulama Saudi itu menentang keras, tidak boleh makam Nabi itu dimasukkan ke dalam masjid. Kemudian sekelompok lagi menganjurkan silahkan makam Nabi itu dibangun masjid, tapi harus dipindahkan makamnya ke Baqi. Di situ kan ada 3 makam. 1 makam Nabi, kedua Abu Bakar, ketiga makam Umar. Nah, ada sekelompok ulama yang menentang, silahkan ini dibangun masjid, tapi pindahkan kuburannya ke Baqi. Tapi kelompok ulama lain menentang, tidak boleh. Kuburan Nabi tidak boleh dipindahkan. Ini bahaya nanti. Takut orang nanti melakukan kemusyrikan di atas kuburan itu. Tapi akhirnya ketetapan penguasa lah yang berlaku, Pak. Penguasa menetapkan ini tetap dibangun, dan masjid dan makam Nabi itu demi keamanan tetap berada di ruangan masjid itu, ditutupan gitu. Jadi ijtihadnya barangkali walaupun ada di dalam masjid, tapi itu tidak termasuk masjid gitu. Anggaplah seperti ini ruangan kantor gitu. Jadi walaupun satu atap itu tidak termasuk masjid. Tujuannya apa? Ini salah satu di antara penjagaan gitu. Jangan sampai nanti orang bebas melakukan kemusyrikan di makam Nabi, maka dijaga tetap di situ. Jadi hukum asalnya itu tidak boleh membangun kuburan di dalam masjid. Yang ketiga, yang dilarang di masjid itu teriak-teriak, meninggikan suara, berdebat keras, nggak boleh, Pak. Jadi kalau kita berdebat di luar, sekiranya perdebatan itu bukan perdebatan sudah keluar dari koridornya, jangan di masjid. Ini pernah pada satu ketika ada seorang yang berdebat di masjid, suaranya tinggi. Kemudian dipanggil oleh Umar bin Khattab, "Man antuma?" atau "Min aina antuma?" Kamu ini orang mana? Kok berani-beraninya kamu meninggikan suara di masjid Nabi? Kata orang ini, "Saya min ahli Taif, saya orang Taif. Kebetulan sekarang sedang berkunjung ke Madinah." Kata Umar bin Khattab, "Lau kuntuma min ahlil balad la auja'tukuma." Mun urang dia ditengge. Kalau kamu orang Madinah, saya pukul kamu. Kenapa? Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu sudah berani-beraninya meninggikan suara keras di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini hanya khusus masjid Nabi? Bukan, seluruh masjid. Di masjid itu nggak boleh bersuara keras. Kalau kita rapat, diskusi, suaranya pelan, sederhana saja. Ini salah satu etika di dalam masjid. Kemudian yang keempat,
tidak boleh buang kotoran, kencing di masjid. Dulu ada seorang Baduy masuk masjid, kencing. Hampir dipukul itu oleh Umar bin Khattab. Kata Nabi, diamkan, karena dia tidak tahu. Kenapa orang Baduy berani kencing di masjid? Ya kondisinya seperti tadi. Masjidnya hanya tanah saja, pasir. Maka mereka mungkin menganggap sama antara tanah di luar dengan tanah di dalam. Kencing saja di masjid. Nah, Nabi kemudian menyuruh kepada sahabat untuk menyiramnya. Nah, ini caranya menghilangkan kotoran di masjid. Jadi tidak boleh kencing di dalam masjid atau buang kotoran sejenisnya. Kemudian yang keempat, orang junub tidak boleh berada di masjid. Di surat An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kamu jangan dekati salat ketika kamu sedang mabuk sampai kamu faham apa yang kamu ucapkan. Wala junuban illa abiri sabilin. Tidak boleh juga orang yang junub kecuali sekedar lewat. Kalau sekedar lewat, mangga. Ketinggalan kacamata di masjid, sekedar lewat ambil, keluar lagi. Ketinggalan jam tangan di masjid, ngambil sekedar lewat, silakan. Tapi jangan duduk ikut pengajian dulu. Nah, sekarang ada faham yang berpendapat bahwa ibu-ibu boleh katanya di masjid. Ibu-ibu yang sedang haid boleh di dalam masjid, asal septi. Karena kalau ibu-ibu yang sedang haid, sedang dilarang masuk masjid, bagaimana si ibu itu dapat kebaikan? Tidak bisa ikut pengajian, tidak bisa ikut kegiatan di masjid. Maka silakan boleh beraktivitas di masjid kecuali sholat, asal septi, aman. Nah, sekarang pertanyaannya, bersih mana orang yang junub dengan orang yang haid, Pak? Bersih mana orang yang junub dengan yang haid? Bersih yang junub. Kenapa? Yang junub takut netes apa coba? Junub itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Takut netes apa di masjid? Tapi di sini yang dilarang, wala junuban illa abiris sabil. Orang yang junub jangan masuk masjid kecuali sekedar lewat. Orang yang junub saja dilarang, apalagi seorang wanita yang sedang haid. Nah, itu etika saat berada di masjid. Kemudian tidak boleh di masjid itu mengumumkan barang hilang. Segala diumumkan. Senal diumumkan, hilang motor diumumkan di masjid, hilang HP diumumkan di masjid. Tidak boleh. Kata Nabi, man sami'a rajulan yansudu dhalah. Siapa yang mendengar orang yang mengumumkan barang hilang fil masjid di masjid, falyaqul, doakan, la raddahallahu alaik. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan lagi barang kamu itu. Didoakan sing leungit. Fa innal masajida lam tubna lihadza, karena masjid bukan dibangun untuk perkara ini. Makanya di banyak masjid yang sudah paham aturan ini, kalau menemukan barang tidak diumumkan hari Jumat, tapi ditempel di mading. Bila merasa kehilangan dompet, silahkan hubungi DKM. Merasa kehilangan jam, silahkan hubungi DKM. Tidak diumumkan di dalam masjid, karena masjid itu lam tubna lihaza, tidak dibangun untuk itu. Nah, di urang mah sagala diumumkan, kagapleh-gapleh diumumkan mah. Lagi musim Agustusan itu, nanti malam ada pertandingan gapleh di masjid itu. Nggak boleh itu, Pak. Mengumumkan barang hilang saja tidak boleh, apalagi mengumumkan pertandingan gapleh, pertandingan sepak bola, pertandingan bola voli gitu. Nah, jadi kalau kita hilang barang di masjid, cari jangan. Cari, tanyakan jangan. Tanyakan silakan, tapi jangan diumumkan. Itu yang tidak boleh, itu mengumumkan, bukan mencari, bukan menanyakan. Kemudian yang keenam, tidak boleh berjual beli, dagang di masjid. Nah, ada biasanya ibu-ibu itu
pengajian, bawa dagangan, beres pengajian, ngampar gitu, buka lapak. Nah, kalau mau buka lapak silahkan, tapi di luar, jangan di dalam masjid. Ini juga sama, doanya itu kata Nabi, idza ra'aitum man yabi'a aw yubta', bila kamu melihat ada orang yang berjual beli fil masjid, di masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu. Didoakeun sing rugi ta dagangna gitu. La arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu. Di hadis yang kedua, idza ra'aitumur rajul yabi'u wa yashtari fil masjid faqulu la arbahallah tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan dalam perdaganganmu. Nah, tetapi hadis ini dipahami oleh para ulama apabila perdagangan itu tujuannya untuk keuntungan dunia gitu. Kalau perdagangan untuk keuntungan akhirat, silahkan. Bapak misalnya mau membebaskan tanah di masjid, panggil orangnya, adu tawar di masjid, boleh nggak? Nah, kalau untuk itu silahkan, Pak. Kenapa? Karena itu jual belinya bukan untuk kepentingan dunia. Jual beli itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk Allah gitu. Jadi kalau jual belinya tujuannya lil ibadah, untuk keuntungan agama, untuk Allah, silahkan gitu. Tapi kalau jual beli itu untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan pribadi, doakan la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan dalam perdagangan. Yang ketujuh, yang dilarang di masjid itu membawa bau-bauan. Di dalam hadis disebutkan man akala al-basal, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, wasaum, bawang putih, wal kuros, bawang daun, fala yaqrabana masjidana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami, ke tempat masjid kami. Sudah. Nah, mafhumnya, mantuknya, karena orang Arab kan senangnya bawang, Pak. Di Arab kan masakan teh berbau bawang, semuanya berbau, rata-rata berbau bawang, bawang merah, bawang putih, bawang daun. Mantuknya bawang, tapi mafhumna ya petai, jengkol gitu. Ya asin sami gitu. Rokok, ari rokok bau seungit. Kan aya nu nyebatkeun rokok mah seungit cenah sanes bau. Lamun seungit mah atuh kengeng ngarokok di masjid. Nah, rokok itu bau, Pak. Ya, bau rokok itu. Jadi tidak boleh, itu haram merokok di dalam masjid. Nah, termasuk juga baju yang tidak dicuci sebulan gitu. Pakai baju nggak dicuci sebulan, sholat sampai tetangga pingsan. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh membawa bau-bauan ke dalam masjid? Kata Nabi, fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam, malaikat terganggu dengan sesuatu yang manusia terganggu. Jadi kalau manusia terganggu, malaikat pun terganggu. Maka masjid itu sunnahnya wangi. Yang kedelapan, tidak boleh nagih hutang di masjid. Ini pernah kejadian di zaman Nabi, ada orang yang nagih hutang di masjid. Fartafa'at aswatuhuma, sampai suaranya keras, hatta sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul mendengar. Namanya juga nagih hutang. Ditambah lagi orang Arab itu nada bicaranya tinggi, nagih hutang lagi. Sampai berisik keras suaranya terdengar ke rumah Rasul. Padahal Rasul sedang ada di rumah. Lalu Nabi keluar, fa kharaja ilayya hatta kashafa sijfa hujratihi. Nabi keluar membuka tirai rumahnya. Fanada ya Ka'ab. Wahai Ka'ab. Nah, orang yang nagih ini Ka'ab.
Qala labbaik ya Rasul, labbaik, baik ya Rasul. Do' min dainika hada, lunaskan hutangmu setengah katanya. Karena kamu nagih di masjid, lunaskan, bebaskan setengah. Kata Ka'ab, laqad fa'atu ya Rasul, ya baik ya Rasul, saya akan bebaskan setengah. Qum faqdi, ke yang ditagihnya kamu bayar setengah. Nah, jadi kalau yang nagih di masjid punya hutang 1 juta, bayar 500.000 Pak. Karena gara-gara nagih di masjid. Nah, ini sampai seperti ini kita harus menjaga masjid itu. Saking terhormatnya masjid sampai tidak boleh dijadikan tempat nagih hutang. Kemudian yang ketujuh, bernyanyi di masjid. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda dari sahabat Amr bin Su'aim dari Rasulullah SAW bahwa beliau naha antanasudil asy'ari fil masjid. Nabi melarang mendendangkan syair-syair di dalam masjid. Syair, nasyid, nadom itu sama. Bahasa Arab lagu itu kadang disebut nasyid, kadang disebut syair, kadang disebut nazom. Jadi nggak boleh di masjid lalaguan, nadoman. Kenapa? Karena masjid itu tempat berzikir, tempat membaca Al-Quran, bukan tempat mendendangkan syair. Wa anil bai'i wal istira'i fihi, dilarang juga jual beli di masjid. Wa ayatakhallaqan nasu yaumal jumu'ah, dilarang juga melakukan halakoh. Halakoh itu artinya membuat lingkaran, Pak. Karena kajian itu biasanya melingkar. Kalau ini bukan melingkar, ini paburencai. Halakoh itu biasanya melingkar, kemudian mengadakan diskusi kajian. Nah, di beberapa masjid di daerah itu masih ada yang mempertahankan tradisi halakoh sebelum Jumat. Biasanya itu mulai jam 10, mulai jam setengah 11 sebelum dimulai Jumat ada kajian dulu, ada ceramah dulu di situ. Nah, orang sholat yang ceramah-ceramah. Sampai saya sempat itu sholat ketika sedang safar, mampir ke satu masjid. Di situ ada halakoh dulu. Kebetulan yang dibahas masalah ikhtilaf, Pak. Itu berdebat sampai setengah 1. Saya bingung ini, mau keluar, bingung nyari masjid. Tetap di situ Jumat belum dimulai. Itu sampai akhirnya ada aki-aki yang bilang, "Urun, oi, urun." Nah, padahal praktek seperti itu dilarang. Tidak boleh kita mengadakan kajian di dalam kajian atau halakoh kajian sebelum Jumat. Syariat sebelum Jumat itu apa? Saat masuk sholli, salatlah maka kataballah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Masuk tahiyatul masjid, masih ada waktu salat intizar. Tidak mau salat intizar, berzikir, beristighfar, berdoa, itu yang disyariatkan. Kalau kita mengadakan halakoh di situ, itu akan mengganggu orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, larangannya di sini yaumal jumu'ati qabla sholat, pada hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kalau sudah sholat Jumat, silahkan itu, dipersilahkan. Itu 7 hal yang dilarang di dalam masjid. Nah, kemudian bentuk pemuliaan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi dalam rangka memuliakan masjid. Pertama, Nabi memerintahkan agar memperbagus dan menjaga kebersihan masjid. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Samurah, beliau pernah menulis surat kepada anaknya yang bernama Sulaiman. Tertulis di situ, amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna bil masajid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah
memerintahkan kepada kami untuk membangun masjid fi diyarina, di kampung-kampung kami, wa nusliha san'ataha, dan Nabi memerintahkan agar memperbagus pembuatannya. Jadi memperbagus masjid itu diperintahkan oleh Nabi. Kenapa dulu masjid Nabi seperti itu? Ya, dan memang kondisinya hanya mampu sampai di situ, belum bisa dibangun sehebat dan semegah sekarang. Jadi masjid itu silahkan diperbagus, tapi jangan lupa juga dimakmurkan. Karena Nabi memperingatkan di akhir zaman, salah satu ciri akhir zaman itu orang berbangga-bangga dengan bangunan masjidnya, berlomba-lomba dari sisi desain dan kemegahannya, tapi wahiyya kharabun minal huda, isinya kosong dari hidayah. Masjidnya megah tapi siga kuburan. Sholat berjamaah sepi, pengajian nggak ada, kajian nggak ada. Jadi silahkan masjid itu dibangun sebagus mungkin, semegah mungkin, sehebat mungkin, tapi jangan lupa di dalamnya harus banyak hidayah, harus banyak kegiatan, banyak kajian dalam pemakmuran masjid itu. Nah, di sini kata Samurah, Nabi memerintahkan kepada kami untuk membangun masjid dan memperbagus bangunannya, wa nutahhiraha, dan juga membersihkannya, dibersihkan, diwangikan masjid. Yang kedua, dilarang mengotori masjid. Dulu di zaman Nabi itu ada orang yang meludah karena masjidnya sederhana dan orang Arab belum paham semua. Ada yang meludah di tembok masjid sampai Nabi teriak marah. Kemudian dibersihkan sendiri. Sambil membersihkan, Nabi sambil mengingatkan al-busaq fil masjidi khati'ah. Meludah di masjid itu khati'atun, itu satu kesalahan, satu perbuatan dosa. Maka wa kafaratu hadafnuha, kafarohnya adalah menanamnya, dikubur. Kalau sekarang mah bukan dikubur tapi dilap, itu dibersihkan. Dan ini Nabi memberikan motivasi yang luar biasa. Kata Nabi, uridat alayya ujuru ummati, nanti pahala umatku itu akan diperlihatkan, Pak. Jadi kalau sekarang mah ibarat daftar menu gitu. Kalau masuk restoran mah ada daftar menu, mulai yang mahal sampai yang murah. Uridat alayya ujura ummati, pahala umatku akan diperlihatkan nanti pada hari kiamat. Hattal qadatu yukhrijuhar rajulu minal masjid, sampai kotoran kecil yang dikeluarkan seseorang dari masjid. Ada remeh, keluarkan dari masjid. Ada butiran pasir kecil, ambil, buang dari masjid. Nah, itu diperlihatkan pahalanya, Pak. Jadi kalau membersihkan kotoran kecil saja jadi pahala, apalagi ngepel masjid, apalagi membersihkan masjid. Makanya di banyak masjid itu, walaupun sudah ada marbot, sudah ada cleaning service, biasanya memberikan kesempatan kepada para jamaahnya untuk kerja bakti di masjid. Kenapa? Mengingat betapa besar pahalanya membersihkan masjid. Kemudian yang ketiga, yang diperintahkan saat masuk masjid adalah berdoa. Insya Allah doanya hafal. Kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, fayaqul Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, dan bila keluar, falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku mohon karuniamu. Jadi kalau kita ingin dibuka pintu rahmat, sering ke masjid, Pak. Kalau kita ingin dimudahkan rizki, sering ke masjid. Karena saat masuk minta dibukakan rahmat, saat keluar minta dibukakan pintu rizki. Kapan bacanya ini? Di mana? Nah, tentu saja pada saat masuk pintu. Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul, dakhala itu kemana?
masuk pintu. Makanya ini sebuah batasan. Mana batasan masjid itu? Apakah ruangannya atau semua, atau ruangan plus serambi, atau ruangan plus serambi plus halaman parkir gitu? Ini akan berpengaruh pada kesimpulan ketetapan sholat tahiyatul masjid nanti gitu. Karena sebagian orang ada yang berpendapat sholat tahiyatul masjid itu boleh juga di emper katanya Pak. Seperti kita kan punya ruangan belakang itu yang baru dibangun, lega, datang sholat di situ, boleh nggak tahiyatul masjid? Nah, kalau melihat hadis ini, yang namanya masjid itu dibatasi oleh pintu di situ. Jadi pintu masjid yang mana? Apakah pintu pagar atau pintu bangunan? Gitu. Karena yang diperintahkan oleh Nabi itu, idza dakhala ahadukumul masjidah, bila kamu masuk masjid berdoa. Berarti berdoanya itu di pintu itu. Begitu juga nanti pada saat perintah sholat, idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka rakaatain. Itu di hadis yang keempatnya. Idza dakhala ahadukumul masjid, bila kamu masuk masjid, rukulah 2 rakaat. Berarti masuk ke mana? Ke pintu. Sudah masuk pintu ke dalam ruangan, sholat di situ. Bagaimana kalau belum masuk pintu? Tidak ada syariat tahiyatul masjid. Jadi kalau bapak-bapak nggak kebagian, karena sekarang sholatnya berjarak, pandemi, membludak sampai ke parkiran, nggak kebagian di masjid, nggak ada sholat tahiyatul masjid. Tapi masih bisa di situ melaksanakan sholat intizor. Gitu. Nah itu batas mikot kita berdoa saat masuk. Dan kemudian yang terakhir, dalam rangka upaya memuliakan masjid adalah sholat tahiyatul masjid. Secara bahasa memang tahiyat itu berarti penghormatan, al-masjidu masjid. Tahiyatul masjid, menghormat masjid. Jadi sholat itu menghormat masjid. Menghormat masjidnya, menghormat apanya ini? Menghormat temboknya. Nah, sebetulnya bukan berarti menghormat masjid, menghormat bangunannya, Pak. Menghormat masjid, tahiyatul masjid di sini maksudnya menghormat yang punya masjid. Siapa yang punya masjid? Allah. Jadi itu hanya sekedar nama saja. Karena di dalam hadis mah tidak ada istilah tahiyatul masjid, nggak ada itu. Istilah tahiyatul masjid itu dibuat oleh para ulama. Tujuannya apa? Untuk membedakan. Oh iya masuk wudu, ini tahiyatul masjid, ini intidor, ini sholat qobla, itu maksudnya gitu. Kalau Nabi tidak menyebut tahiyatul masjid. Nabi itu menyebutnya idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka rakaatain qabla ayyajlisa. Bila kamu masuk masjid, sholat 2 rakaat sebelum duduk. Disebut enggak tahiyatul masjid? Tidak. Nah, para ulama memberikan istilah. Tujuannya apa? Supaya bisa membedakan niat. Sebut saja tahiyatul masjid, sholat menghormat masjid. Padahal maksudnya bukan menghormat masjidnya, menghormat yang punya masjidnya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan syariat memuliakan masjid Allah. Jadi ada yang dilarang, ada yang diperintahkan. Saya kira pembahasannya dicukupkan sekian. Sebelum ditutup, apabila ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan, saya persilakan.